وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى أرجوزته في هذا العلم. المصنف penulis rahimahullah memulai bait-bait rajaz ini dalam ilmu mustalah dibayani ahammi mabahithihi, dengan menjelaskan pembahasan-pembahasannya yang paling penting. Pembahasan yang paling penting dalam ilmu hadis itu adalah wahia ma'rifatu anwa'ibil kubra, yaitu mengetahui jenis-jenisnya yang paling besar. Fa innal haditha min haitsul qabulu warraddu yanqasimu ila thalathati aqsam. Karena hadis itu min haitsul qabulu, dari sisi diterima, warraddu, dan ditolak, terbagi menjadi ila thalathati anwa', terbagi menjadi 3 jenis. Awaluha sahihu, yang pertama adalah sahih, wa thaniha al-hasanu, yang kedua adalah hasan, wa thalithuha ad-dhaif, yang ketiga adalah dhaif. Kalau dari sisi bahasa, sahih itu artinya sehat, hasan itu artinya baik, bagus, ad-dhaif, dhaif artinya lemah. Wal haditsul maqbulu huwa sahih wal hasan. Hadis yang diterima itu adalah hadis yang derajatnya disebut sebagai sahih dan hasan. Wal haditsul mardudu huwal haditsul dhaif. Kemudian hadis yang tidak diterima, hadis yang ditolak, itu yang disebut sebagai hadis yang dhaif. Wa tahta hadzal lafzi, dan di bawah lafal ini, maksudnya dhaif, anwa'un muta'addidah. Ada jenis yang bermacam-macam. Ya'ti ba'duha, yang akan datang sebagiannya. Wabtada'a bi'a'laha rutbatan, kemudian beliau memulai dari yang paling tinggi derajatnya, wahwal haditsus sahih, yaitu hadis yang sahih. Faqala, maka beliau berkata pada bait yang pertama, innas sahiha ma sanaduhu tasad. Sesungguhnya sahih itu adalah yang sanadnya bersambung. Bila syudzudin, tidak ada perawi yang menyelisihi perawi yang lainnya. Tidak ada penyelisihan. Wa bidhabitina, dan maksudnya berarti diriwayatkan oleh para perawi yang mereka menjaga hadis itu dengan baik. Menjaganya apakah dengan kitab, dengan catatannya, atau dengan hafalan. Fabayyana rahimahullahu ta'ala anna al-hadits as-sahiha ma jama'a thalathata awsafin. Maka beliau menjelaskan bahwa hadis yang sahih itu yang menggabungkan 3 sifat. Ahaduha ittisalu sanadihi. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Antara satu periwayat dengan yang lainnya, meriwayatkannya dengan cara yang dapat diterima. Wa thaniha, kemudian yang kedua, salamatuhu minasyudud. Selamat dari penyelisihan. Penyelisihan dalam periwayatan. Kemudian, wa thalithuha dhabtu ruwatihi. Wal muradu bil dhabti al-hifdhu. Yang ketiga adalah dhabtu ruwatihi, dan yang dimaksud dengan al-dhabt adalah al-hifdh. Al-hifdh bisa dimaknakan menjaga, menjaga hadis. Wa hadhil awsafut thalathatu hiya ba'dul awsaf, dan 3 sifat ini adalah sebagian dari sifat-sifat allati na'aqada al-ijma'u 'ala ishtiratiha fil hadits shahih. Sebagian sifat yang terjadi ijma', kesepakatan para ulama bahwa itu dipersyaratkan dalam hadis yang sahih. Fa inna jima'al manquli 'anil muhadditsin anna awsafal hadithi as-sahihi khamsatun. Karena kesimpulan, fa inna jima'al manquli 'anil muhadditsin, atau keseluruhan yang dinukil dari para muhaddits, bahwa sifat-sifat hadis yang sahih itu ada 5. Dari 5 itu yang disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Abdurrahman Al-Mulla rahimahullah, 3 di antara. Awaluha adalatu ruwatihi. Yang pertama adalah keadilan para periwayat, sehingga para periwayatnya itu memiliki sifat adil. Wa thaniha tamamu dhabti ruwatihi, bahwa para perawinya itu menjaga hadis tersebut dalam bentuk yang sempurna. Maka kalau tidak sempurna, bisa kita katakan misalnya sempurna itu 90 sampai 100% misal. Apabila turun sedikit 85% misal, maka akan turun juga derajatnya dari sahih menjadi hasan. Wa thalithuha, kemudian yang ketiga, ittisalu sanadihi, sanadnya bersambung. Wa rabi'uha, yang keempat adalah salamatuhu minal illah, selamat dari illah, sehingga tidak ada suatu sebab yang membuat hadis itu menjadi cacat, suatu sebab yang tersembunyi.
Itu yang disebut sebagai illah, suatu sebab yang tersembunyi yang membuat hadis menjadi wa khamisuha salamatuhu minasyudud. Kemudian yang kelima bahwa hadis itu selamat. Selamat itu maksudnya tidak ada syudud, bentuk penyelisih. Dan ini akan dijelaskan insyaallah lebih lanjut apa yang dimaksud dengan al-illah, apa yang dimaksud dengan syudud. Fa idza ijtama'at hadhihi al-awsaful khamsatu summiyal haditsu sahih. Apabila terkumpul 5 sifat ini, maka hadis itu disebut sebagai sahih. Pengertian hadis yang dhaif secara istilah, huwa ma faqada syartan min syurutil qabul. Itu adalah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Jadi kalau ada salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka hadisnya disebut sebagai hadis yang